Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Bintang Zaman Indrawi NIM 475, Nara Nafisah Noventia Latansah NIM 472, Dinta Rosita NIM 469, Patricia Novia Yofi Anggita NIM 466, dan Rahma Amalia 485 ingin menjelaskan tentang perjanjian nominat, yaitu pemberi kuasa, dan perjanjian inominat manajemen kontrak. Yang pertama tentang perjanjian nominat, yaitu pemberian kuasa, akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Definisi perjanjian nominat. Istilah perjanjian nominat adalah terjemahan dan nominat kontrak. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benum benun dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian nominat atau pemberi kuasa. Kontrak nominat diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang dimulai dari bab 5 sampai dengan bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang kontrak nominat ini sebanyak 394 pasal. Di dalam KUH Perdata ada 15 jenis kontrak nominat. Salah satunya yaitu pemberi kuasa. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Cara memberikan kuasa yaitu yang pertama ada akta resmi, surat bawah tangan, surat bawah tangan, yang ketiga ada surat biasa, yang keempat ada dengan lisan, yang kelima ada dengan diam-diam atau tanpa perjanjian. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberian kuasa. Akibat dari perwakilan di tangan si kuasa diatur dalam pasal 1799 dan 1807. Dua-duanya menentukan apabila antara si pemberi kuasa dan seorang ketiga ada terbentuk suatu perjanjian menurut isi kuasa yang diberikan, maka terbentuklah suatu hubungan hukum langsung antara pemberi kuasa dan orang ketiga itu. Pasal 1799 menyebutkan pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya si penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya, dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat. Kewajiban-kewajiban pemberi kuasa. Yang pertama yaitu pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh penerima kuasa menurut kuasa yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam. Yang kedua yaitu pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya. Begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu. Yang ketiga, begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati. Yang keempat, pemberi kuasa harus membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot itu. Yang kelima, jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu. Yang keenam, pemberian kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya, hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kewajiban-kewajiban si penerima kuasa. Yang pertama, penerima kuasa selama kuasanya belum dicabut wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula, ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya. Yang kedua, penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi, tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah. Yang ketiga, penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa. Next. Yang keempat, penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Yang pertama, bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Yang kedua, bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu. Sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya. Yang kelima, penerima kuasa harus membayar bunga atas uang pokok yang dipakainya untuk keperluannya sendiri terhitung dari saat ia mulai memakai uang itu. Begitu pula bunga atas uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan terhitung dari saat ia dinyatakan lalai melakukan kuasa. Yang keenam, penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan diri untuk itu. Next. Selanjutnya yaitu berakhirnya pemberi kuasa. Yang pertama dicabut oleh pemberi kuasa atau si kuasa menghendakinya. Yang kedua si penerima kuasa menghentikannya. Yang ketiga salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia atau dinyatakan di bawah curatele atau dinyatakan pailit. Yang keempat pemberian yang diadakan untuk tenggang waktu tertentu telah berakhir masanya. Nominat manajemen kontrak. Pengertian, kontrak inominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini tidak dikenal di dalam KUH Perdata. Lahirnya kontrak inominat karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam 1338 KUH Perdata. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian inominat adalah sebagai berikut. Adanya kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum kontrak inominat tertulis dan tidak tertulis. Adanya subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban subjek. Hukum dalam kontrak inominat adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain. Adanya kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek kontrak. Adanya hukum akibat, hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak. Dasar hukum perjanjian inominat. Perjanjian inominat diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata
yaitu yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Perjanjian inominat lahir dari asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh perjanjian inominat. Manajemen kontrak atau yang biasa kita sebut dengan istilah manajemen kontrak memiliki pengertian sebagai proses pengelolaan segala hal atau aspek yang berhubungan dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perikatan yang timbul atau terjadi dari perjanjian atau kontrak ini, para pihak dengan bersepakat dengan sengaja saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut. Oke, selanjutnya pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Sepakat dari para pihak atau kesepakatan, bukan paksaan, penipuan, dan kehilafan. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, dewasa, dan tidak gila. 3. Suatu hal atau objek tertentu, yaitu objek yang diatur harus jelas. Dan yang keempat, suatu sebab yang dibolehkan atau hal yang halal, atau tidak bertentangan, perundangan, ketertiban umum, moral, dan kesusilaan. Selanjutnya, guna memberi landasan bagi pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian, maka ada beberapa asas di bidang hukum kontrak. Asas atau prinsip itu merupakan pondasi atau tiang atau pilar dari pembuatan perjanjian, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Yang kedua ada asas konsensualitas atau asas kesepakatan. Yang ketiga ada asas kekuatan mengikat. Selanjutnya, melaksanakan manajemen kontrak umumnya memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya perselisihan, dan jika terjadi perselisihan, dipakai sebagai alat bukti. Suatu perjanjian sering terhambat karena pelaksanaannya beberapa kemungkinan hambatan pelaksanaan dalam kontrak atau perjanjian antara lain A. Terjadinya perselisihan karena penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian dan pokok perselisihan belum diatur dalam perjanjian. B. Salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wan prestasi. C. Keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure. Umumnya, proses manajemen kontrak meliputi mengelola negosiasi, pelaksanaan, kinerja, modifikasi, dan pemutusan kontrak dengan pihak-pihak tersebut. Tugas lainnya adalah memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, pengelolaan juga harus memastikan kontrak telah sesuai dengan kepatuhan dengan syarat dan ketentuan perusahaan. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara proses manajemen kontrak secara terorganisir. Pengelolaan kontrak yang efektif membutuhkan pemahaman tentang setiap langkah dalam proses kontrak, termasuk setiap langkah yang berkontribusi menciptakan atau menggunakan data kontrak.
Yang terakhir yaitu kesimpulan dari perjanjian nominat dan perjanjian inominat. Yang pertama yaitu perjanjian nominat tentang pemberian kuasa. Mencakup seperti 1. Identitas pemberian kuasa dan penerima kuasa berupa informasi pribadi atau perusahaan dari kedua belah pihak. 2. Deskripsi kuasa yang diberikan berupa perjanjian yang akan menjelaskan secara rinci jenis tugas atau wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa oleh pemberi kuasa, tugas-tugas keuangan, hukum, medis, atau tugas-tugas lain yang sesuai. 3. Waktu berlakunya berupa perjanjian yang akan mencantumkan tanggal mulai dari berakhirnya kuasa yang diberikan dan ini bisa bersifat sementara atau berkelanjutan. 4. Hak dan tanggung jawab penerima kuasa berupa perjanjian yang akan menetapkan kewajiban penerima kuasa, termasuk bagaimana dan harus bertindak atas nama pemberi kuasa dan dalam kepentingan pemberi kuasa. 5. Kompensasi jika ada. 6. Hak untuk mencabut kuasa berupa perjanjian yang bisa mencakup kondisi yang mengizinkan pemberi kuasa untuk mencabut kuasa kapan saja jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh penerima kuasa. 7. Serta hukum yang berlaku berupa perjanjian yang bisa menentukan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang kedua yaitu perjanjian inomina tentang manajemen kontrak. Mencakup 1. Fleksibilitas. Perjanjian ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan dan pengelolaan kontrak karena tidak terikat pada format atau struktur perjanjian khusus yang sudah ada. 2. Tujuan khusus. Perjanjian ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu seperti memastikan pelaksanaan kontrak yang lebih efisien, mengatasi perubahan kebutuhan atau risiko yang muncul selama kontrak, atau mengkoordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak. 3. Pengaturan tugas dan tanggung jawab. Perjanjian inominat biasanya mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam manajemen kontrak, termasuk peran mereka dalam pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama kontrak. 4. Kerahasiaan dan pengamanan. Perjanjian ini mencakup ketentuan tentang kerahasiaan informasi yang terkait dengan kontrak dan cara mengamankan data penting dalam pelaksanaan kontrak. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Kesepakatan ini mungkin juga mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak yang terlibat dalam manajemen kontrak. Selanjutnya yang keenam, konsekuensi pelanggaran. Perjanjian inominat dapat mencakup ketentuan mengenai konsekuensi pelanggaran perjanjian seperti denda atau tindakan hukum yang akan diambil jika salah satu pihak melanggar kewajibannya. 7. Pemutusan kontrak. Perjanjian ini dapat mengatur prosedur pemutusan kontrak termasuk pemberitahuan yang diperlukan dan proses penyelesaian kontrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.